Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UPI PTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 12 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Zainal Aris SAG MSI. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 7 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Fauzi selaku jadi ketua, Mela Etika selaku sekretaris, Ladira Azanisa, Maisyaro, Lucy Yulia, Iwan Kalbi Akbar, dan M. Zaki Nasution. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Ladira Azanisa. Saya berasal dari kelas manajemen 12, kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diutarakan oleh Athena kuno pada abad ke-5. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Demos artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratos atau kratein artinya kekuasaan atau kedaulatan. Dari dua kata tersebut menjadi istilah demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat. Yang kedua, secara terminologi demokrasi sebagai berikut. Menurut Joseph S. Mather, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Yang kedua, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang ketiga, menurut Philip C. Smither dan Terry Lynn Carr, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara. Yang keempat, menurut Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Kalbi Akbar dari manajemen 12. Nomor BP 20101195310562. Saya berasal dari kelompok 11. Saya ingin mendefinisikan ciri-ciri pokok pemerintahan demokrasi. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak, dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan oleh konstitusi. Yang ketiga, perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang. Yang keempat, pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen. Yang kelima, kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi. Yang keenam, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian atau pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas demokrasi dan tatanan kehidupan demokrasi. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 atau demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Periode 1959 sampai 1965
atau Orde Lama. Demokrasi terpimpin pandangan Asy-Syafi'i Ma'arif. Demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuatan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, keliruan yang besar dalam demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuatan hanya pada diri pemimpin. Yang ketiga, periode 1965 sampai 1998 atau disebut dengan Orde Baru. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat dominan, pemerintahan terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik menurut M. Rusli Karim. Rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI. Yang keempat, periode 1998 sampai dengan sekarang atau biasa disebut dengan reformasi. Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diambil alih oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Ketahui, perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959 atau biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965 atau disebut dengan Orde Lama. Yang ketiga, periode 1965 sampai 1998 atau disebut dengan Orde Baru. 4. Periode 1998 sampai sekarang atau disebut dengan reformasi. Oke, saya akan membahas 4 periode ini dimulai dari yang pertama, periode 1945 sampai 1959 atau biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan memuaskan di beberapa negara Asia lain. Unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Yang pertama yaitu negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjamin hak asasi manusia. Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu adanya perlindungan konstitusional. Kedua, adanya badan kehakiman yang bebas. 3. Adanya pemilu bebas. 4. Adanya pendidikan kewarganegaraan. Dan 5. Adanya kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat. Yang kedua yaitu masyarakat sipil. Masyarakat sipil adalah masyarakat dengan ciri-ciri yang terbuka, egaliter, bebas, elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Masyarakat sipil mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara melalui asosiasi sosial yang didirikan secara sukarela. Dan keterlibatan ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya diri, dan toleran antar individu dan kelompok. Karena sikap ini penting dalam pembangunan politik demokrasi. Yang ketiga yaitu aliansi kelompok strategis. Merupakan komponen yang mendukung tegaknya demokrasi dan terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penting termasuk dalam pers bebas dan bertanggung jawab. Ketiga, jenis kelompok ini sangat besar perannya terhadap proses demokrasi sepanjang organisasi ini memerankan dirinya secara kritis, independen dan konstitusional, serta yang tidak
kalah pentingnya adalah keberadaan kalangan cendekiawan dan pers bebas. Kalangan ini yang signifikan untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan. Kedua kelompok ini saling bekerja sama dengan kelompok lain untuk apresiasi pemerintahan manakala berjalan tidak demokratis. Parameter tatanan kehidupan demokrasi dikatakan demokratis dalam mekanisme pemerintahan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Menurut Robert A. Dahl, TDP, 7 prinsip yang harus ada pada sistem demokrasi yaitu kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dan dunia, penyelenggara pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan dari sebuah negara tersebut. Untuk dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Demokrasi dan Islam. Yang pertama, pengertian demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah di mana pemerintah diminta pertanggungjawaban atas tindak-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dari kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. 2. Demokrasi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama di demokrasi. Salah satunya yang terdapat dalam surat Ali Imran 159 yang membahas tentang musyawarah, yang artinya dan urusan mereka diselesaikan secara bermusyawarah di antara mereka. Menurut Aswab Masim, agama demokrasi itu berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pengumuman pemikiran manusia. Dengan begitu tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang terdapat di dalam demokrasi menurut perspektif Islam. Yang pertama yaitu Asyura yang artinya merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eksplisit. Yang kedua ada Al-Adalah yang artinya keadilan dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Yang ketiga ada Musyawah yang artinya kesejajaran, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Yang keempat ada Al-Amanah yaitu kepercayaan, sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Yang kelima ada Musyuliyah yaitu tanggung jawab, dan Al-Humariyah yaitu kebebasan, artinya bahwa setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Yang keempat ada realitas demokrasi di negara Islam. Dalam realitas sejarah. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kata atau ucapan nama yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.